Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan besok tanggal 12 Mei 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama tadi saya sudah bahas 8 saham ya, yaitu BBCA, UNPR, Unilever ya, BBRI, BMRI, Telkom, Adaro, ITMG, dan CARE. Jadi pada kesempatan kali ini ya, ini masih sesi satu break ya, jadi bukan penutupan ya. Saya akan bahas langsung mengenai ADMR. Jadi pada dasarnya ADMR ini sudah saya berikan areanya ya, garis-garisnya area buy and weakness sebelumnya saya sudah gambarkan. Saya ganti ke hourly aja ya, lebih jelas ya. Ini buy and weakness saya sudah gambarkan di 2500 dan 2200. Jadi yang ikutin saya sebelumnya ya. Jadi kalau dia berhasil rebound naik ke atas 2200 ya, naik ke atas 2300, buy, naik ke atas 2400 tambah lagi, naik ke atas 2500 tambah lagi, dan seterusnya. Tapi jangan lupa ini 2800 juga merupakan resistennya. Yang sebelumnya saya sudah bahas ya, ketika dia naik tinggi, kalau dia sudah mulai gagal bertahan di atasnya 2800 atau gagal tembus ke atas 2800, kemungkinan dia akan koreksi. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2700 ya. Jadi setiap kelipatan 100. Jadi bahwasanya untuk ADMR ini ya strateginya, kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2400 dan 2300. Kalau yang mau buy, yang belum punya, buy-nya sebenarnya mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2600, boleh tambah lagi atau average up. Jadi intinya di sini ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan setiap kelipatan 100 rupiah ya. Tetap sama ya. Jadi kalau kita bicara mengenai trading di saham, kalau kita mau konsisten ya, harapan saya sih kita bisa membuat garis-garis yang konsisten ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini nggak saya rubah-rubah. Yang berubah adalah pergerakan harganya yang naik turun ya. Tapi garisnya tetap sama untuk acuan pemasangan trailing stop dan juga pemasangan stop loss dan juga untuk average up ya. Kalau dia sudah berhasil rebound atau naik lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi trading itu mudah ya. Kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, tinggal pasang aja automatic order sell dan automatic order buy ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk ADMR. Berikutnya untuk Antam. Antam sudah pernah saya gambarkan buy on weakness-nya di area 2490. Nah, mungkin permasalahannya di sini kalau sudah berhasil naik ke atas 2490 kan saya sudah sebutkan boleh buy ya. Nah, hari ini Pak Suntar ternyata dia sesi satu break ditutup di banyak 2490. Apakah berarti jual dulu? Belum tentu ya. Jadi kalau misalnya posisi seperti ini ya, saya sudah sebutkan naik ke atasnya boleh buy on weakness. Kita pasang stop lossnya pakai acuan garis saya yang sudah berikan ya 2370 atau pakai acuan low terdekat sebelumnya. Jadi 2490 di sini. Maaf. Di sini low-nya di 2360 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 2360 boleh ya jual dulu sebagian, mungkin sekitar 50% ya. Kalau dia turun lagi di bawah 2310 ya jual dulu semuanya. Karena kalau selama dia gagal bertahan di atasnya 2490 ya, dia akan kecenderungan akan testing lagi area support berikutnya. Jadi kita buy-nya bertahap aja, mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, tapi jangan lupa pasang stop loss-nya ya di 2360 dan 2310. Dan kalau mau tambah lagi atau average up, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya. High-nya hari ini di 2530. Jadi kalau dia berhasil rebound naik ke atas 2530, kita boleh tambah lagi atau average up untuk Antam ya. Jadi saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya. Saya belum lihat mengenai aksi korporasinya ya. Apakah ini ada pembagian dividen sudah atau belum saya nggak tahu ya. Saya terus terang aja nggak mengikuti. Terus kemudian kalau ada berita apa saya nggak tahu. Jadi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya. Jadi pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau dia gagal ya jangan dulu ya. Nah kalau secara trennya dia memang kecenderungan masih cenderung sideways ya, konsolidasi ya. Memang kecenderungan masih testing area supportnya. Jadi kurang lebih kalau mau buy jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Antam. Berikutnya untuk UNTR. Jadi setelah sebelumnya dia naik tinggi sampai dengan 31875, kemudian koreksi dia berhasil rebound. Sebenarnya garis-garisnya sudah saya berikan di sini ya 28475. Jadi kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound boleh buy bagi yang belum dikasih atau sebelumnya yang sudah punya. Kalau pasang trailing stop kemudian kalau mau lanjut boleh buy back ya. Karena sudah saya sebutkan ini MA20 nya masih mengarah ke atas dan harganya kadang-kadang memang kita tunggu di area
buying weakness-nya di area MA20-nya boleh ya. Jadi kalau dia memotong ke bawah kemudian berhasil rebound lagi, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi market itu sudah fair ya sebenarnya. Dia selalu kasih kesempatan ya untuk beberapa saham ya. Ya nggak semua saham, ada yang saham tertentu dia nggak liquid jadi mudah dikuasai oleh beberapa pihak tertentu ya. Tapi kalau yang marketnya lumayan liquid dan lumayan bagus fundamentalnya biasanya lumayan fair ya. Kita dikasih kesempatan untuk pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya kalau misalnya ditinggal ya. Kadang-kadang dia kalau koreksi ya, kemudian rebound di sana kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3150, 31.050 ya, boleh tambah lagi atau average up. Kemudian kalau breakout ke atas 31.875, nah kemungkinan besar dia akan mencapai target berikutnya di 35.000 ya. Jadi strateginya buy up itu atau buy high sell higher ya, atau tambah lagi atau average up itu setiap kelipatan Rp100 aja ya. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, jangan hold, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Harum. Nah, Harum bagaimana Pak Sunar? Testing lagi area supportnya. Iya, ini memang cukup menarik ya, karena sebelumnya saya sudah berikan area buy weakness-nya di 9725. Jadi kalau dia berhasil turun di bawahnya kemudian berhasil rebound ya kita buy. Nah, di sini saya kasih garisnya 10250 garis di atasnya. Kadang-kadang memang nggak sampai 9725, tapi kalau sudah berhasil rebound di garis yang sudah saya berikan di atasnya boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini kan di 10675 ya. Naik ke atas 10675 boleh tambah lagi atau average up ya, atau buy bagi yang belum punya. Target price berikutnya di 11175, kemudian 11.850 dan 13.000. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Ini untuk acuan average up ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jangan hold ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Disesuaikan dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau buy sekarang stop lossnya sekitar area 9725 atau 10.000 ya. Atau menggunakan low-nya di sini hari ini ya 10.150. Jadi kalau dia turun di bawahnya 10.150 jual dulu sebagian, turun lagi di bawahnya 9725 jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 9725 ini kemungkinan turunnya bisa drastis ya. Kurang lebih seperti itu untuk Harum. Mudah-mudahan aja masih cukup bagus ya, lancar lagi ya. Oke, berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA bagaimana Pak Sunar? Kalau nggak salah dia mau penerbitan saham baru lagi ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya fokusnya ke pergerakan harganya. Saya sudah sebutkan, kalau dia koreksi di bawah 4750, kalau dia berhasil rebound atau mantul di atas 4750, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 5000, kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 5225. Nah, di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5225, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 5600 dan 5700. Jadi sejauh ini untuk MDKA sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus. Memang koreksinya agak lumayan jauh ya dari MA20-nya ya seperti itu ya. Jadi di sini kalau sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di 4750 ya. Dan juga kalau sudah beli sebelumnya di bawah ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya juga di 4750 ya. Selama dia bertahan di atas 4750 sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 5600 masih bisa ya. Jadi di sini belinya bertahap aja kalau mau trading buy. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Karena dia sebelumnya naiknya sudah tinggi ya. Kalau uptrendnya sudah mulai putus ya, dia berbalik arah, biasanya bisa balik arah ke sideways atau downtrend ya langsung ya. Ya kita lihat turunnya bisa dalam juga ya, karena sebelumnya naiknya sudah tinggi. Ya mudah-mudahan aja masih sukses karena dia ada aksi korporasi kalau nggak salah ya. Penerbitan saham baru ya mudah-mudahan lancar. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas. Pegas saya sudah sebutkan kemarin ya. Jadi saya bahas lagi kenapa, karena hari ini dia masih cukup bagus ya, higher high, higher low dan higher close sampai dengan sesi satu break ini ya. Jam sekarang masih jam 12.50 ya. Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silahkan, lebih baik tunggu aja kalau dia naik ke atas 1545 kita buy. Target price berikutnya di 1600 dan 1640. Jadi kita strateginya belinya bertahap. Kalau dia naik ke atas 1545 kita buy, kemudian mungkin setiap kelipatan Rp20 atau Rp50 ya seperti itu ya. Kita boleh tambah lagi atau average up. Atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya nggak berani beli sekarang, tunggu aja area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan di 1475 atau sebelumnya di 1405 di sini ya.
Itu untuk Pegas ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja dia masih bisa lancar ya, naik terus ya. Tapi di sini saya hanya ingin menyebutkan kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1.600, kita jangan terlalu kaku. Oh Pak Sunar, sebelumnya dia gagal turun lagi terus jual ya. Kalau kena trailing stop jual nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1.600, kalau yang masih lanjut trading di Pegas ya silakan ya, boleh buy ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1.600, dia masih ada kemungkinan untuk naik lagi lebih tinggi, masih bisa ya. Kalau kita lihat target weekly-nya di sini, berikutnya resistennya di 1640. Kalau dia berhasil naik lagi, kemungkinan besar dia akan menguji level sekitar 1800-an lebih lah. Ya saya di sini saya kasih garis yang realistisnya di 1800 masih memungkinkan untuk Pegas ya. Jadi strateginya belinya tunggu area buy on weakness atau buy high sell higher, belinya bertahap aja. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk TBIG. Nah, TBIG ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya, area buy on weakness-nya di 2990. Memang mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, ini sebelumnya dia berhasil naik, kemudian ternyata besoknya gagal lagi, menguji level sebelumnya di bawahnya. Tapi ini kalau dia sudah berhasil naik lagi ya silakan buyback ya. Kadang-kadang memang kalau kita trading ya, sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya, belum tentu ya, tapi belum tentu berhasil juga ya. Yang penting adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau turun ya lebih baik pasang stop lossnya. Kalau nggak mau misalnya masih sayang gitu ya, ya pasang stop lossnya bertahap aja ya. Karena saya sudah sering sebutkan ya, di saham itu antara beli saham dan jual saham. Yang paling susah itu adalah jual saham. Kalau beli saham itu mudah, tinggal kalau nggak dikasih ya tinggal beli langsung satu level di atasnya. Kalau misalnya auto reject arah ya, kena batasan atasnya ya, itu kalau kita tunggu selama 1 minggu paling 2 minggu atau 1 bulan, nah itu masih ada kesempatan ya. Kalau dia koreksi pullback kita ada kesempatan untuk buy ketika dia sudah berhasil breakout lagi ke atas ya. Selalu dikasih kesempatan. Tapi kalau jual itu belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan ya. Kita kan kalau beli saham kita maunya jualnya jual untung ya. Jadi kalau kita jual misalnya ya, kita belinya di 1.500 misalnya, kemudian kita jualnya maunya di 1.600, ya kita bisa aja pasang jualnya di 1.600 ya, tapi belum tentu laku ya seperti itu ya, karena kalau dia gagal ya dia akan turun ke bawah. Kalau kita masih ngotot mau jual di 1.600, siapa yang mau beli? Karena logikanya kan ada yang jual lebih murah daripada yang kita jual ya, seperti itu ya. Ya kita belinya yang lebih murah atau harga overnya sekarang ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah kena trailing stop atau stop loss, jangan terlalu istilahnya khawatir lah seperti itu ya, karena market itu akan kasih kesempatan ya. Kalau misalnya dia koreksi lagi di bawahnya, nanti kalau dia sudah berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buyback ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk TBIG ya. Kemudian sebentar saya hitung lagi dulu ya, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ini yang terakhir ya, satu lagi untuk PTBA. Jadi PTBA ini sudah saya gambarkan kecenderungan masih konsolidasi ya, masih cukup kuat ya. Jadi selama di atasnya 3480 masih cukup bagus. Yang misalnya nggak mau beli sekarang, mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di area 3290. Tapi sejauh ini MA20-nya ya, ini garis birunya masih mengarah ke atas, jadi masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh, belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Ya, target price berikutnya masih tetap sama di 3930 dan 4250. Jadi untuk kenaikan PTBA ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Apakah ketinggian Pak Sunar ya? Kalau kita bicara mengenai ketinggian atau tidaknya, kalau kita lihat di 2018 ini pernah sampai ke high-nya di 5000 ya. Nah, kita tinggal membandingkan aja harga batubara waktu itu 2018 dengan harga sekarang kan masih tinggi yang mana ya, seperti itu kan masih tinggi ya sekarang ya. Setahu saya seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada peluang ya. Afternya masih cukup bagus, jadi jangan terlalu kaku, tapi kita jangan terlalu serakah ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuaikan dengan garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau misalnya terlalu dekat Pak Sunar di 3710 atau 3480 terlalu dekat ya, ya pakai aja support berikutnya di 3290 ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Ya kalau misalnya masih sayang ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya bertahap aja. Mungkin bisa 25% dulu, kemudian turun lagi ya, jual lagi 25% atau lebih banyak lagi 50% ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya jangan lupa lihat bagian pertama ya, linknya dari video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya ya, semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Harapan saya sih menontonnya dari awal sampai akhir ya, karena kalau watch time-nya ya,
waktu tontonannya itu lebih banyak, lebih lama, itu videonya semakin direkomendasikan YouTube. Kalau semakin banyak direkomendasikan YouTube, saya bukan cari follower, bukan ya, seperti itu ya. Jadi kalau semakin banyak direkomendasikan YouTube, semakin banyak orang nonton, semakin orang yang banyak yang beli, harganya semakin terbantu naik ya. Mudah-mudahan harapannya seperti itu dan kita profit bersama. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.